Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, apa kabar teman-teman? Bertemu lagi dengan Bu Mif di pembelajaran IPA pada hari ini, yaitu tentang usaha dan pesawat sederhana. Sebelum kita mulai pembelajaran, kita baca basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, kita mulai belajar. Oke, teman-teman, kita baca basmalah kembali. Bismillahirrahmanirrahim. Kita belajar tentang usaha dan pesawat sederhana dalam kehidupan sehari-hari. Mungkin kalian penasaran apa sih itu usaha dan apa sih itu pesawat sederhana? Apakah pesawatnya dari kertas atau apa? Nah, kita belajar lebih. Ayo. Mungkin di SD dulu sudah pernah kalian pelajari ya. Jadi tidak lagi. Oke, usaha adalah energi yang diperlukan untuk memindahkan kedudukan suatu benda. Besarnya usaha ditentukan oleh besarnya gaya yang diberikan pada benda dan jauhnya perpindahan benda secara matematis. Nah, usaha dapat dirumuskan sebagai berikut. V sama dengan F kali S. Nah, V itu usaha, yang satuannya Joule, F itu gaya, satuannya Newton, dan S itu perpindahan, satuannya meter ya, atau biasa mungkin jarak ya. Oke. Nah, contoh soal, diketahui gaya sebesar 5 Newton menyebabkan benda berpindah sejauh 10 meter. Berapa besar usahanya? Nah, kita bahas bersama. Setiap kita mau menyelesaikan soal, diketahui dulu ya. Yang diketahui itu apa? Gaya sebesar 5 Newton. Kita simbolkan kan dengan F. F sama dengan 5 Newton. Sedangkan menyebabkan benda berpindah sejauh 10 meter. Tadi perpindahan atau jarak ya. F sama dengan 10 meter. Nah, masih ingat tadi rumusnya? W sama dengan F kali S. Yaitu usaha sama dengan jarak gaya dikali jarak. Nah, kita masukkan nilainya. 5 Newton dikali 10 meter sama dengan 50 J. J itu adalah Joule ya. Jadi usaha yang besar usahanya yang dilakukan adalah 50 Joule. Lanjut. Sekarang tentang laju energi atau daya. Daya biasa disimbolkan dengan P. Laju energi atau daya adalah besar energi yang dipergunakan dalam setiap detik sehingga dapat ditentukan dengan cara membagi besar usaha. Usaha tadi V ya, dengan selang waktu T. Nah, waktu kita simbolkan dengan T. Nah, secara matematis daya dirumuskan sebagai berikut. P sama dengan W dibagi T atau W per T. Nah, P itu adalah daya, satuannya watt. Usaha adalah satuannya joule, W ya. Dan T adalah waktu, satuannya second atau detik ya. Oke, kita ada contoh soal. Yang pertama, Benny mendorong kereta belanja dengan gaya sebesar 250 Newton, sedangkan kereta belanjanya maju ke depan sejauh 50 meter. Waktu yang diperlukan oleh Benny untuk mendorong kereta belanja tersebut adalah 50 sekon. Tentukan yang A, besar usaha yang dilakukan oleh Benny untuk mendorong kereta belanja, dan yang B adalah gaya yang dilakukan Benny untuk mendorong kereta belanja. Oke, kita bahas ya. Seperti biasa, diketahui F itu adalah gaya 250 Newton dan F adalah tadi apa? Jarak sejauh 50 meter dan selang waktunya adalah T. Kereta belanja tersebut adalah 50 sekon atau 50 S. Nah, yang dicari atau yang ditanyakan adalah W dan T. Nah, jawabannya yang A. Tadi yang ditanyakan adalah usaha. Usaha masih ingat ya, W sama dengan F kali S. Nah, W sama dengan, kita masukkan rumusnya. Tadi F-nya adalah 250 Newton dan
F-nya adalah 50 meter. Jadi besar usaha yang dilakukan adalah ya W sama dengan 12.500 J. J itu tadi apa? Joule ya. Jangan sampai lupa. Oke, sekarang yang B. Besar daya. Daya itu disimbolkan dengan P. P rumusnya sama dengan W per T. Kalau tadi W sama dengan usaha itu W sama dengan F kali S. Kalau daya adalah W per T atau W dibagi T. Usaha dibagi waktunya, selang waktu. Oke, kita masukkan. W-nya adalah 12.500 Joule dibagi 50 sekon atau 50 detik. Jadi besar daya yang dilakukan ini adalah T sama dengan 250, satuannya adalah watt ya. Daya satuannya adalah watt. Oke, lanjut. Sekarang kita memasuki ke jenis-jenis pesawat sederhana. Nah, pesawat sederhana tahu artinya ya disinilah. Pesawat sederhana adalah suatu alat yang digunakan untuk mempermudah melakukan usaha. Ibu di SD juga sudah dibahas, jadi sekarang bukan pertanyaan lagi. Kalau dulu sebelum belajar waktu di SD sebelum tahu itu pesawat sederhana, pasti teman-teman ngebayanginnya oh pesawat terbang dan lain sebagainya ya. Nah, sekarang sudah tahu pesawat itu adalah pesawat sederhana adalah suatu alat yang digunakan untuk mempermudah melakukan usaha. Nah, pesawat sederhana terdiri atas ada katrol, roda berporos, bidang miring, dan pengisi. Kita bahas satu-satu ya. Yang pertama adalah katrol. Nah, ada gambarnya nih teman-teman. Ada 3 gambar. Ada katrol tetap tunggal, kemudian ada katrol tunggal bebas, ada katrol tetap dan satu katrol bebas atau sering disebut dengan katrol majemuk. Nah, katrol adalah sebuah roda yang sekelilingnya diberi tali dan dipakai untuk mempermudah pekerjaan manusia. Ada berbagai macam katrol, yaitu katrol tetap, katrol bebas, dan katrol majemuk. Tadi seperti di gambar ya. Nah, katrol tetap apa sih fungsinya? Fungsinya untuk mengubah arah gaya, tidak menggandakan gaya kuasa ya. Jadi hanya mengubah arah gayanya saja, tapi tidak ada penggandaan gaya kuasa. Keuntungan mekanisnya untuk katrol tetap sama dengan 1. Nah, sekarang katrol bebas. Katrol bebas berfungsi untuk melipat gandakan gaya, sehingga gaya pada kuasa yang diberikan untuk mengangkat benda menjadi setengah dari gaya beban. Keuntungan mekanisnya untuk katrol bebas adalah sama dengan 2. Nah, yang ketiga adalah katrol majemuk, merupakan katrol gabungan dari katrol tetap dan katrol bebas yang dirangkai menjadi satu sistem yang terpadu. Katrol majemuk biasa digunakan dalam bidang industri di perusahaan ya, untuk mengangkat benda-benda yang berat. Ya, mungkin kayak pabrik mobil itu kan besar ya, ini menggunakan katrol bebas dan katrol tetap ya, gabungan katrol lah ya, katrol tetap dan katrol bebas atau katrol majemuk. Oke. Jenis pesawat sederhana yang kedua yaitu roda berporos. Nah, seperti apa? Bisa lihat di samping itu ada gambar ya. Biasanya yang gambar seperti ini ada roda motor ya, sepeda itu menggunakan roda poros, mobil ya. Oke, apa sih roda poros? Roda berporos. Roda berporos merupakan pesawat sederhana yang terdiri atas sebuah poros yang melekat pada pusat roda yang lebih besar sehingga roda dan poros dapat berputar bersama-sama. Nah, roda berporos memiliki fungsi untuk mempercepat gaya. Contoh, penerapan pesawat sederhana jenis roda berporos adalah pada kursi roda ya. Ya, kursi roda juga menggunakan roda berporos. Sepeda, mobil, dan sepatu roda. Ada satu lagi teman-teman, kalau kalian pernah lihat orang ngalusin batu akik ya, itu juga kadang menggunakan roda berporos. Ada 2 roda biasanya ya yang disambungkan dengan seperti tali atau rantai ya.
Oke. Pesawat sederhana yang ketiga yaitu bidang miring. Bidang miring merupakan bidang datar yang diletakkan miring atau membentuk sudut tertentu sehingga dapat memudahkan gerak benda. Nah, bidang miring mampu mengubah gaya dan jarak. Contoh penerapan bidang miring adalah tangga, sekrup, dan pisau. Keuntungan mekanis bidang miring adalah Km sama dengan W per F. Km itu keuntungan mekanis ya, atau Km sama dengan I per H, atau I dibagi H. W itu tadi usaha, terus F adalah gaya. Nah, sedangkan I sendiri adalah panjang bidang miring, H adalah tinggi bidang miring. Oke, lanjut. Pesawat sederhana selanjutnya yang keempat atau yang terakhir yaitu pengungkit atau tuas. Nah, bisa dilihat ada 3 jenis teman-teman. Yang pertama jenis 1 itu ada tingkat singkit ya. Terus jenis kedua itu ada gerobak sorong ya, atau gerobak dorong dengan 1 roda saja dan diangkat serta didorong ya. Terus jenis ketiga adalah kop ya teman-teman, itu juga pengungkit atau tuas termasuk pesawat sederhana untuk memindahkan ya. Oke, pengungkit merupakan pesawat sederhana yang dibuat dari sebatang benda yang keras seperti balok kayu, batang bambu, atau batang logam yang digunakan untuk mengangkat atau mencongkel benda. Nah, pengungkit dapat memudahkan usaha dengan cara menggandakan gaya kuasa dan mengubah arah gaya. Nah, sistem kerja pengungkit terdiri atas 3 bagian teman-teman, yaitu bagian beban, titik tumpu, dan kuasa. Nah, teman-teman bisa lihat di jenis 1 coba tuh, ada kuasanya ya, orang yang di atas ya, terus kemudian titik tumpunya yang di tengah, dan kemudian ada beban itu yang lebih ya, ketika misal beratnya sama terus kemudian kakinya kan di bawah ya, itu biasanya beban lebih berat gitu. Kalau dilepas kakinya dia akan kembali ke teman satunya, kita bermain jumlah prinsip ya. Oke. Nah, pengungkit dapat memudahkan usaha dengan cara menggandakan gaya kuasa dan mengubah arah gaya. Nah, sistem kerja pengungkit terdiri atas 3 bagian, tadi sudah ya. Maka pengungkit dikelompokkan menjadi 3, yaitu pengungkit jenis pertama, pengungkit jenis kedua, dan pengungkit jenis ketiga. Nah, kita bahas satu persatu. Pengungkit yang pertama atau yang A adalah pengungkit jenis pertama, yang B adalah pengungkit jenis kedua. Yang pertama dulu, pengungkit jenis pertama memiliki titik tumpu yang berada di antara beban dan kuasa. Semakin panjang lengan kuasa, maka semakin kecil gaya yang diperlukan untuk mengungkit beban itu. Contohnya gunting, tang, linggis, palu, pencabut paku, dan lain sebagainya ya. Oke, yang sejenisnya lah, yang termasuk pengungkit jenis pertama. Kemudian pengungkit jenis kedua memiliki beban yang berada di antara titik tumpu dan kuasa. Contohnya pengungkit jenis kedua yaitu gerobak dorong ya, atau gerobak sorong, terus pembuka kaleng, pemotong kertas, dan pemecah anti. Itu termasuk pengungkit jenis kedua. Oke, pengungkit jenis yang terakhir di pesawat sederhana adalah pengungkit jenis ketiga, yaitu pada pengungkit jenis ketiga posisi kuasa berada di antara titik tumpu dan beban. Contohnya ada skop, hitan, dan lengan bawah saat membawa beban. Jadi kalau kalian masih ingat kita pembelajaran tentang otot ya, ada otot biceps ya, yang dia bereaksi ya. Nah, itu termasuk pengungkit jenis ketiga. Nah, dengan mempelajari pengungkit jenis ketiga ini, maka sudah semua macam-macam atau jenis-jenis pesawat sederhana. Nah, semoga teman-teman kurang puas ya, sehingga bisa dibaca-baca kembali buku paket yang sudah ada di rumah. Oke, mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Terima kasih, semoga bermanfaat. Terus semangat teman-teman ya.
Kami ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.